Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Butia, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmania Eka Putri dari kelas 82, absen 30. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan IPA bab 5 yang berjudul unsur, senyawa, dan campuran. Kata kuncinya yaitu ada ikatan kimia, molekul, elektron, pemisahan campuran. A. Unsur. Besi adalah logam yang umum digunakan dalam berbagai perkakas. Emas, perak, dan tembaga termasuk dalam golongan logam mulia karena sifatnya tidak mudah beraksi dengan zat kimia lain, sehingga terhindar dari peristiwa korasi ataupun oksidasi. Berikut contoh gambar. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari zat. Semua zat, terlihat ataupun tidak terlihat, terdiri atas unsur. Zat dapat terdiri atas unsur dalam bentuk ini, disebut sebagai unsur murni. Zat juga terdiri dari atas beberapa unsur. Bentuknya dapat berupa senyawa ataupun campuran. International Union of Pure and Applied Chemistry adalah organisasi yang bertugas memastikan bahwa universal ini diwujudkan dalam mengenal unsur-unsur di seluruh dunia. Contoh gambar berkenalan dengan unsur. Ada emas, gold, dan aurum, air raksasa, merkuri atau hydrogium, besi, iron atau ferrum. A. Sifat-sifat unsur logam. Unsur logam dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan seperti yang terjadi pada wujud zat saat mengalami perubahan fisika. Unsur logam dapat dikembalikan padat dan tetap bentuk setelah perlakuan dihentikan karena ikatan antara atom penyusunan yang kuat. Berikut contoh gambar aluminium, berilium, dan timbal. B. Sifat-sifat unsur logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali di dalam alam semesta ini hanya 17 unsur yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Dari 17 unsur tersebut, 5 unsur berwujud padat, 1 unsur berwujud cair, dan sisanya berwujud gas pada suhu ruang. Berikut contoh gambar. Dua. Unsur pada atom. Proton bermuat positif, neutron bermuat netral, sedangkan elektron bermuat negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatannya selalu netral. Pada atom terdapat elektron yang disebut elektron valensi. Letak elektron valensi umumnya pada di kulit terluar atom, kecuali untuk unsur-unsur dalam golongan tradisi. Berikut contoh gambar elektron, proton, neutron. 3. Tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. Tabel periodik yang digunakan saat ini diinisiasi oleh Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan media abad ke-19.
Berikut contoh gambar tabel periodik unsur. B. Senyawa. Senyawa dapat terbentuk karena adanya dua unsur atau lebih yang berikatan secara kimia. Contoh yang sudah disebutkan adalah senyawa H20 atau yang sudah sangat dikenal sebagai air. Molekul dalam senyawa berdasarkan komponen penyusun, senyawa dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utamanya. Contoh molekul dalam senyawa. Contoh gambar. Satu, air dapat berbentuk es atau salju, cair, dan gas uap air. Air terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang berkaitan secara kimia dalam perbandingan yang selalu tetap. Contoh gambar, air merupakan senyawa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Gula dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu, nira, atau enau, dan kelapa. Gula yang sering kalian temui termasuk sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11. Di dalam tubuh sukrosa dipecah terlebih dahulu menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian dialirkan ke bagian-bagian tubuh. Berikut berbagai jenis gula. Tiga, garam dapur. Ada berbagai jenis garam bergantung pada penyusunan. Garam dapur adalah garam yang paling sering dimanfaatkan di rumah. Merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor membentuk senyawa NaCl. Berikut contoh garam yang sedang dipanen di daerah Indramayu, Jawa Barat. Vitamin D. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O. Sebagai penyusunan, kalsiferol berperan dalam menjaga struktur tulang dan gigi karena ia dapat membantu penyerapan kalsium dari berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan tubuh. Berikut contoh gambar bahan makanan sumber vitamin D. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Senyawa ini bekerja efektif menurunkan jumlah asam lambung yang terbentuk saat gangguan pencernaan terjadi. Berikut contoh magnesium hidroksida berupa padatan. C. Campuran. 1. Apakah campuran itu? Campuran terdiri atas dua atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. A. Larutan. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk melarutkan zat cair ke dalam zat cair atau zat gas ke dalam zat cair. Air soda adalah larutan yang terdiri atas gula, perasa, perwarna, dan gas karbon dioksida.
Dengan pelarut air, gula merupakan zat padat, perasa, dan pewarna, umumnya berbentuk cair. Sedangkan karbon dioksida adalah zat gas. Jadi, dalam larutan air soda terdapat 3 berbentuk zat yang larut dalam air. Contoh air soda merupakan larutan. Berikut contoh gambar. B. Suspensi. Campuran antara air dan pasir tidak dapat disebut sebagai larutan. Tetapi contoh suspensi adalah beberapa jenis obat-obat dan cat minyak. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. C. Koloid. Campuran koloid merupakan campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat berlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. 2. Memisahkan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa diantaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi dibiarkan cukup lama sehingga sebagian besar sedimen atau endapan terkumpul di dasar wadah. Berikut contoh gambar metode dekantasi. 2. Penggayakan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapatkan. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Contoh gambar metode pengayakan yang dilakukan oleh pekerja bangunan. 3. Sentrifugasi. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Contohnya adalah proses pengeringan baju, seperti yang terlihat dari gambar. Dengan pemutaran yang sangat cepat, partikel air yang terserat dalam pakaian melalui lubang-lubang di dinding tabung, kemudian mengalir keluar distribusi melalui pipa atau selang pipa. Berikut contoh gambar. 4. Pemisahan magnetis. Magnetis dapat mengangkat besi dan baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, atau kertas karton. Karena magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan non-magnet. Berikut contoh gambar. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. Evaporasi dan kristalisasi. Prinsip inilah yang digunakan pada metode evaporasi dan kristalisasi. Salah satu pemanfaatan metode ini adalah pada proses pengolahan garam dari air laut. 2. Distilasi atau pendinginan. Distilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkan lepas ke udara. 3. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, pewarna makanan, dan campuran warna lainnya. Berikut contoh gambar. 3. Proyek pemisahan campuran.
Subbab campuran menjadi penutup pada bab ini. Mari pastikan pemahaman semakin baik melalui proyek ini. Kalian akan merancang metode pemisahan yang bermanfaat untuk menjawab masalah di sekitar kalian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.